Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada teman kuda ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai struktur atom. Seperti yang kita ketahui bahwa atom, kita sudah mempelajari sejarah atom ya, bagaimana atom itu tersusun, ada neutron dan proton yang merupakan nukleus atom atau inti atom, dan ada elektron. Dan menurut perkembangan dari atom ya, dimulai dari teori atom Dalton sampai mekanika kuantum, kita bisa mempelajari bagaimana atom-atom tersebut bisa di engineering atau direkayasa untuk menghasilkan berbagai bentuk senyawa dan molekul yang tentunya memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Oke, kita mulai dari tadi ya mengenai struktur atom, bagaimana dijelaskan atom itu memiliki elektron yang banyak ya. Sebelumnya memang tidak dapat dijelaskan pada model atom Bohr ya, bahkan kemudian dikembangkan teori baru yaitu mekanika kuantum yang merupakan tahap akhir dari perkembangan teori atom. Elektron adalah struktur pada atom yang mengacu pada cara elektron tersusun di sekeliling inti, dan terutama pada tingkat energi tertentu, ini tempat di atom tersebut. Suatu bilangan yang menunjukkan orbit elektron mengelilingi inti pada kulit atau tingkat energi tertentu yang disebut dengan bilangan kuantum. Kedudukan elektron-elektron dalam atom ditentukan oleh bilangan kuantum elektron. Di sini kita bisa lihat bagaimana nomor dan massa atom sebagai identitas dari setiap atom, yang mana dinotasikan di sini apabila suatu atom adalah X, maka A adalah nomor massa dan Z adalah nomor atom. Nah, itu adalah neutron ditambah proton, sedangkan Z itu adalah proton. Nah, apabila atom itu adalah atom netral, maka nilai proton sama dengan nilai elektron. Untuk ion positif ya, ini artinya ada elektron yang dilepas, maka elektron adalah proton dikurangi nilai A ya, nilai dari ion tersebut. Kemudian untuk ion negatif, kalau X B minus ya, ini adalah elektron yang sama dengan proton ditambah nilai dari B ya. Selanjutnya di sini bisa kita lihat susunan periodik unsur. Kita tahu bagaimana susunan periodik ini disusun berdasarkan nomor atom serta berdasarkan kemiripan dari setiap atom di tiap golongannya. Sebagai contoh, misalnya di sini ada atom yang disebut dengan gas mulia ya, itu adalah atom helium, neon, argon, kriton, xenon, dan radon. Ini merupakan atom-atom gas mulia yang pada kulit terluarnya bernilai memiliki elektron yang berpasangan ya, atau yang disebut dengan konfigurasi elektronnya adalah penuh ya. Untuk helium dia adalah 2, sedangkan neon, argon, kriton, xenon, dan radon berjumlah 8. Sehingga atom-atom gas mulia itu tidak mungkin dapat bereaksi dengan atom yang lain, atau disebut dengan atom inert. Nah, yang dikenal juga tadi ya disebut dengan gas mulia. Dengan atom-atom lain ya, seperti atom pada golongan 1A ya, 2A, ada 7A dan seterusnya, atau atom-atom pada golongan B ya, atau atom program transisi, ini memungkinkan untuk saling bereaksi. Nanti kita akan lihat bagaimana ketika atom-atom itu bereaksi, dia akan menghasilkan suatu molekul atau senyawa baru. Ini contohnya, apabila misalnya ada atom ya, N di sini, atom nitrogen, dan atom Mg, atom magnesium, dan dia merupakan eh, atom tunggal. Nah, tapi ketika atom-atom itu beragregasi ya, minimal 2 atom, maka dia bisa membentuk ikatan kimia atau disebut dengan ikatan gaya kimia, maka dia akan membentuk menjadi molekul. Contoh misalnya molekul H2O atau air, yang mana ini adalah tersusun dari 2 atom ya, ada atom oksigen dan atom hidrogen. Walaupun di sini atom hidrogennya ada 2, maka disebut dengan H2O. Selain itu, juga bisa berikatan dalam bentuk ion, yang mana ion adalah sebuah atom atau grup dari atom yang bernilai positif atau negatif muatannya. Contoh misalnya di sini magnesium, dia bernilai 2+, artinya magnesium ini
bernilai positif ya. Nah, kalau dari definisi tadi di slide-slide sebelumnya, artinya magnesium ini melepaskan 2 elektron. Begitupun ini ada OH ya. Ini OH ini adalah kumpulan dari atom. Dia ketika bernilai negatif berarti artinya kehilangan apa namanya mendapatkan 1 elektron. Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana ada pengertian dari ion ya. Yang pertama adalah ketika dia kehilangan elektron disebut dengan kation atau bernilai positif. Juga bisa mendapatkan elektron atau menjadi disebut dengan anion ya, bernilai negatif. Nah, ini merupakan kondisi yang terjadi pada atom netral ketika dia kehilangan atau mendapatkan elektron. Sebagai contoh di sini, ketika atom netral ditunjukkan bahwa nilai proton dan nilai elektronnya adalah sama ya. Di sini elektronnya ada 4, protonnya ada 4. Tapi untuk kation di sini ada elektron yang lepas sehingga menjadi nilai positif 1. Dan sedangkan pada anion ada tambahan 1 elektron sehingga nilainya menjadi negatif. Bagaimana di sini protonnya adalah 4, kemudian elektronnya adalah 5. Yang terjadi adalah dia menjadi ion negatif atau anion. Nah, selain molekul dan ion, juga ada yang disebut dengan paduan logam. Apa itu paduan logam? Adalah campuran dari logam atau sebuah campuran logam dan unsur lainnya. Logam paduan dicirikan dengan karakter perekatan yang metalik. Paduan bisa merupakan larutan padat dari unsur-unsur logam yang satu fasa atau campuran logam berbagai fase 2 atau lebih fungsi. Nah, contohnya kalau di sekitar kita seperti baja ya. Baja itu adalah gabungan dari besi, kemudian ada nikel juga ya, ada aluminium dan seterusnya. Kemudian juga ada kuningan. Kuningan ini juga gabungan dari berbagai unsur atom. Nah, pada slide berikutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian yang saya lakukan yang didanai oleh penelitian internal kerjasama luar negeri Universitas Mercu Buana, yang mana saya membuat paduan logam untuk diaplikasikan pada sel surya. Di sini kalian bisa lihat bahwa umumnya memang sel surya itu berasal dari silikon solar cell, tapi ternyata juga ada yang dihasilkan dari paduan beberapa atom logam. Contoh di sini ada CIGS ya, atau copper, indium, eh, gallium, sulfur ya. Ini ada paduan CDTE, cadmium, telluride. Nah, ini adalah paduan, artinya tadi seperti penjelasan di slide sebelumnya bahwa paduan ini dicampur sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan apa namanya nilai atau karakteristik yang dapat diaplikasikan pada sel surya. Nah, untuk sel surya itu sendiri yang berupa paduan di sini ada beberapa ya, seperti CDS atau CZTS ya, atau CIS atau CZSE ya. Nah, CZTSE. Nah, dari yang saat ini memang sudah umum ya dibuat oleh para peneliti sebelumnya, ditunjukkan bahwa ada yang memiliki nilai band gap menyerupai silikon solar cell, yaitu Cu, Zn, Sn, S atau CGTS ya, yang mana nilainya adalah 1,5 elektron volt. Nah, pada penelitian yang saya lakukan, saya ingin membuat paduan logam lain yang tentu logamnya lebih murah, lebih efektif, mudah ditemui, dengan karakteristik atau sifat yang menyerupai eh, solar cell silikon yang memiliki band gap atau pita celah sebesar 1,5 elektron volt. Ini saya membuat yang namanya tembaga, indium, aluminium, sulfur dengan berbagai metode milling ya. Milling itu maksudnya dipadukan menggunakan proses mekanik ya dengan bola-bola, maka ternyata dihasilkan paduan yang mendekati nilai maksimal ya, atau membentuk fase formasi yang sempurna adalah pada proses milling selama 72 jam. Artinya pada 72 jam itu copper, indium, aluminium, dan sulfur itu menghasilkan fase formasi yang diharapkan. Dan ini juga divalidasi berdasarkan hasil CIS yang sudah di milling namun kemudian
panaskan pada suhu 200, 300, 400, dan 500. Di sini hasil X-ray diffraction-nya menunjukkan bahwa telah dihasilkan CIS yang sifat apa namanya kristalografinya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, eh, pada lapisan tipis solar cell memiliki karakteristik yang harus menunjukkan kerapatan dan kepadatan pada lapisannya. Dengan menggunakan apa namanya menggunakan scanning electron microscope atau SEM, kalian bisa lihat di sini secara lapisan morfologi dari atas dan ini lapisannya dipotong ya dengan ukuran 700 nanometer. Maka kita lihat bagaimana lapisan tipis CIAS sel surya menghasilkan kerapatan dan kepadatan pada lapisan. Dan juga diukur nilai band gap ya atau pita celah dari CIAS ternyata mendekati CZTS ya, yaitu 1,5 elektron volt ya. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa atom-atom dengan engineering yang kita lakukan itu bisa menghasilkan atau dapat kita aplikasikan pada berbagai macam bidang yang tentunya memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada video siang hari ini. Semoga bisa menjadi penambahan wawasan bagi kita semua. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, kita bisa diskusikan. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.